Berlangsung reses tahap kedua masa sidang 2 tahun 2024 yang diselenggarakan oleh anggota DPRD Lampung Tengah dari daerah pemilihan 1. Reses tersebut berlangsung selama 3 hari, yaitu yang pertama di Balai Kampung Kota Gajah, yang kedua di Balai Kampung Nunggalrejo, Kecamatan Punggur, dan yang ketiga berlangsung di Balai Kampung Putra Buyut. Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari daerah pemilihannya untuk melakukan silaturahmi dan dialog guna mendukung aspirasi masyarakat yang nantinya akan dijadikan pokok pikiran anggota DPRD dan disampaikan ke pemerintah daerah. Masa reses merupakan masa penting yang sejatinya adalah kewajiban yang dilakukan anggota DPRD untuk turun ke dapil, bertemu konstituen guna menjaring semua aspirasi masyarakat. Seperti apa rangkaian reses anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 1? Berikut selengkapnya bersama tim Liputan Mitra TV. Inilah laporan selengkapnya. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang saya hormati Kepala Kampung Putra Buyut, Kecamatan Gunung Sugi, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dengan tidak mengurangi rasa hormat tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara reses tahap kedua daerah pilihan 1 Kabupaten Lampung Tengah masa sidang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur di Jumat berkah ini kita bisa silaturahim di aula yang sangat bahagia ini. Dan ini Pak, kita juga ketemu di sini dalam suasana bulan Syawal ini. Kami mengaturkan taqabbalallahu minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Salam salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi Bapak Ibu hadirin kami muliakan, yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Gunung Sugi Bapak Sudarwono, yang kami hormati Bapak Kepala Kampung Putra Buyut Bapak Sutresno, seluruh aparat kampungnya tadi disebutkan satu persatu, dan tahun ini Ibu penggerak PKK, KWT, KAUR, KASI, Pak Sekretaris Kampung, Pak Kadus, tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh pendidikan, sesepuh pendiri kampung, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pengusaha, seluruhnya yang hadir di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadikan pertemuan yang membantu usia kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak berpanjang kalam karena hari ini hari Jumat, tadi sudah diperkenalkan, tapi akan saya sedikit tambahi juga mewakili rekan-rekan anggota dewan. Itu yang pertama tadi sudah ya samar-samar, mungkin yang agak jauh seperti banyak belum begitu masyhur di wilayah Putra Buyut ya saya. Jadi yang pertama tadi Pak Wayan Dame. Perkenalkan diri. Mereka. Nah, ini dari slogannya pasti sudah hafal. Jadi fraksi PDI Perjuangan. Beliau ini sudah 2 periode dan kemarin sukses untuk periode yang ketiga. Masih melanjutkan perjuangannya di gedung Dewan. Kita doakan semoga amanah. Yang sebelah kirinya Bapak Heriadi. Assalamualaikum. Dari fraksi Partai Amanat Nasional bergabung dengan fraksi Demokrat.
periode yang pertama PAW, terus diamanai di Komisi 2 yang membidangi pertanian, perdagangan, perekonomian, usaha kecil dan pasar. Tadi Pak Komisi 4 itu membidangi Kesra, pendidikan agama, pemberdayaan perempuan, pariwisata, pemuda olahraga. Ya sebenarnya Pak Camat ya, saya lupa itu waktu jadi sekcam di seperti banyak, tapi saya insya Allah masih sering itu masih hafal bertugas di kecamatan seperti banyak. Sebelahnya adalah Bapak Haji Indra Jaya. Assalamualaikum. Tidak asing beliau untuk di warga Putra Budi sudah periode yang kelima untuk yang tahun ini. Beliau dicatatkan di rekor muri ini, Guinness Book of Record ini. Jadi beliau dari fraksi Demokrat Gunung Sugih, Komisi 3 yang membidangi mitra OPD-nya adalah Bina Marga, Bina Konstruksi, PUPR, Sumber Daya Air, DLJR, Lingkungan Hidup, Pertamanan, dan Penanggulangan Bencana Daerah. Sebenarnya Pak Sutrisno BCAD tahun 2029. Ini sepertinya juga layak karena Pak Dalmo itu juga mantan kepala kampung, Pak Heriman. Dari Dapil 1 ini kita mantan kepala kampungnya ada 4. Ada Bu Winarti, ada Pak Selamat. Nanti ada 3 mantan kepala kampung yang jadi anggota dewan. Saya sendiri Joni Ardito, saya periode yang kedua, tapi untuk yang besoknya tidak berhasil. Makanya purna bakti karena saya kemarin dari kabupaten suaranya sudah mencukupi, hanya dapat di juara kedua, porsi nomor urut kedua. Alamat seperti banyak, Kampung Tanjung Harapan. Jadi Benam. Jadi mudah-mudahan kemarin memang kami sengaja memilih kampung-kampung yang belum pernah kita datangi untuk reses. Saya punya keinginan di akhir masa jabatan saya itu saya bisa mengenali kampung-kampung di daerah pemilihan saya, terutama yang masuk di area-area remote, area-area yang jadi untuk wilayah-wilayah putih juga kami pilih kampung-kampung yang di pinggir, yang mungkin jarang diajak sana, dikunjungi di provinsi, pusat maupun daerah. Ini kami usulkan dan disetujui oleh teman-teman. Saya duduk di Komisi 1 yang membidangi pemerintahan, keamanan, politik dan pemerintahan kampung, mitra kami, serta BKD. Yang berikutnya di sebelah kiri saya mungkin tidak asing, sudah masyhur, Bapak Cecep Jamani SSI. Assalamualaikum. Dari fraksi PKB, alamat rumah Tanjung Harapan, gandeng pager dengan saya. Ini satu-satunya anggota dewan di Indonesia yang gandeng pager. Biasa, gandeng pager, benar, gandeng pager. Satu jamaah sholat, satu jamaah yasin, kemana-mana ya, di masyarakat bersama. Mohon maaf, ini ada gangguan teknis. Oh gitu. Baik, beliau di Komisi 4 yang membidangi kesehatan, pendidikan, agama, terkaitan dengan Kesra. Yang berikutnya Bapak Denny Satria Negara dari fraksi Gerindra, putra daerah dari Kecamatan Gunung Sugih. Beliau dari Buyut, tapi sehari-hari kemarin-kemarin tinggal di Jakarta. Ini bisa kontak nomor beliau, kalau ke Jakarta bisa mampir lah di bawah Tugu Pancoran ya. Di situ yang orang lagi gini itu bawahnya pas. Dari fraksi Gerindra periode yang pertama sama dengan saya, ini purna bakti untuk tahun depan. Per 8 Agustus kami tidak ikut dilantik. Kalau Pak Cecep masih melanjutkan perjuangannya untuk periode yang kedua.
Yang paling ujung ibunda kami Ibu Hajah Yunita. Assalamualaikum. Ini luar biasa semangat kegiatan, beliau selalu hadir dan diamali di Komisi 2 sebagaimana dengan bidangnya di pertanian, perdagangan, koperasi dan pasar. Nanti yang kaitan pertanyaan-pertanyaan bidang itu bisa langsung ke Bu Yuri. Beliau juga melanjutkan perjuangan untuk periode yang kedua. Luar biasa. Yang dari satu ini keterwakilan perempuannya kemarin 2, hari ini izin Ibu Nimade Winarti, alamat Ramah Gunawan dari fraksi P. WA, beliau izin. Satu lagi Pak Slamet dari Partai Nasdem, alamat di Jokencono, Kecamatan Kota Gajah, pergantian antar waktu dari Partai Nasdem. Terus kenapa kita bersembilan? Kursi 10 kita kehilangan orang tua kami, Bapak Inyoman Suryana. Beliau karena sudah mendekati masa akhir jabatan, dari partainya tidak diusulkan pergantian antar waktu. Akhir jabatan ini hanya bersembilan yang harusnya 10 kursi. Itu sekilas anggota dewan yang hadir pada pagi hari ini membersamai Bapak Ibu sekalian warga dari Kampung Putrabu, dan terima kasih kami sampaikan media dari Radar, dari MNC Group, dari Humas Pemda Lampung Tengah yang sudah meliput kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, besok bisa dilihat di TV, pakai satelit itu bisa lihat gambar Bapak Ibu sekalian masuk di berita. Ya, jadi banyak-banyak senyum biar disorot sama teman-teman media. Di tongkrongnya terus tiap sore itu berita-berita lokal itu pasti nanti muncul reses Dapil 1 juga di Lampung Tengah. Nanti yang tanya itu pasti disorot, makanya lomba-lomba cepet-cepetan ngaco biar nanti disorot sama kamera. Baik Bapak Ibu, tidak berpanjang kalam karena hari Jumat ya, dan saya tadi menerima paparan dari Pak Kepala Kampung. Ternyata sumber daya alam Putrabu, perikanannya, tambang galian C-nya, pertaniannya, sawahnya, termasuk saya dengar Putrabu itu menghasilkan atau memunculkan pengusaha sekelas Pak Rukun ya, Pak Martin Semangka, itu sangat viral dia. Dari Kota Gajah, Pak Rukun nanti memang putra daerah dari Putrabu ini. Ini saya juga menawarkan kerjasama dengan Bapak Ibu sekalian. Tadi dengar juga banyak pengusaha gurame. Saya siap menampung kerjasama Pak. Saya ada rumah makan, butuhkan gurame dan ayam kampung. Kalau memang ada, saya siap ambil dengan harga normal, harga pasaran. Karena hari ini pasca Lebaran kami kesulitan mendapatkan bahan baku ayam kampung, dan ada yang bersedia, kami siap menampung, saya ambil. Nah inilah berkah kita silaturahmi itu, Allah mudahkan rezeki ya. Kita tambah rezeki, tambah saudara. Nanti silakan Bapak Ibu ya jaring aspirasi, silakan menyampaikan. Tadi kata Pak Camat tadi, sampaikan prestasi-prestasi, jangan hanya permintaan, tapi prestasi-prestasi yang di sini dimunculkan perlu dipoles dikit, perlu dikit. Itu bisa disampaikan kepada kami yang nanti di depan Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ini kami yang purna, mohon dilempari purna bakti, mohon didoakan mudah-mudahan bisa juga mengabdi di posisi kami masing-masing, di tempat kami masing-masing bermanfaat untuk masyarakat, dan apa yang kami lakukan 5-10 tahun yang lalu bisa menjadi jariah untuk kami semuanya. Kami juga mendoakan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, rezeki lancar, rukun, damai, dan maju kampungnya. Saya tertarik dengan paparan Pak Camat ya. Ternyata kalau kita ini fokus pembangunan itu infrastruktur, semakin banyak akses jalan, semakin mudah kita menuju ke suatu tempat itu. Jadi pemerataan beban jalan itu tidak pada satu titik. Jadi kalau kemana-mana kita bisa, mau ke Bandar Jaya bisa lewat Gunung Sugi, lewat Putrabuyut, artinya beban subur roda itu tidak hanya terfokus lindes Buyut,
Purworejo. Kita lihat di kota-kota besar, semakin banyak jalan akses, jalan alternatif, itu semakin awet jalan itu. Karena apa? Penyebaran lalu lintas. Kita ingat ketika dulu jembatan lampu yang bandar itu ambrol, semua kendaraan lewat Pekalongan itu hancur jalan itu. Tapi ketika jalan itu banyak dilewati, banyak Terima kasih atas pemaparannya yang penuh semangat membangun. Semoga dapat disimak dengan baik oleh kita semua. Amin. Acara selanjutnya yaitu acara inti serap aspirasi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh Bapak Cecep Jamani. Saudara Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Saya hormati Bapak Camat yang hadir jauh dari tampil di sini. Kemudian Bapak Lurah, Pak Chris, hormati dan jajaran-jajaran yang hadir di sini. Perkopincam yang hadir Pak Camat aja, Pak ada yang lain Pak. Dan jajaran-jajaran aparatur kamu ini saya semua Pak. Jadi para hadirin sekalian, anggota dewan dan sekretariat yang hadir, terima kasih atas waktu kehadirannya. Yang jelas karena ini waktunya mepet ya Pak ya, Jumat kita berkewajiban melaksanakan harus dipukul. Jadi kita wajib melaksanakan sholat Jumat kecuali ibu-ibunya. Nah ini kita batasi waktunya saja. Nanti yang tidak berkesempatan usul tetap kita fasilitasi. Nanti silakan dibagi kertas yang mau usul ya Pak ya. Ini kita bagi kepada saja kepada ketiga penanya, laki-laki perempuan boleh sama Pak. Ya statusnya sama. Jadi kita tidak ada bias gender. Yang jelas ini saya ulas sedikit Pak, biar sama-sama kita tidak bias Pak membahas dalam proses ini. Jadi kita ada dua ya di pelaksana pemerintahan itu, yaitu ada eksekutif, ada legislatif. Sebagaimana fungsinya, kalau legislatif itu ada tiga Pak, fungsi pokoknya. Legislasi itu ya legislasi bidang peraturan. Kalau di DPR itu namanya undang-undang, kalau di kabupaten itu namanya perda. Peraturan daerah gitu. Itu yang kita laksanakan tugas salah satu adalah legislasi, yaitu bagian peraturan. Kemudian yang kedua anggaran. Kita ikut dalam menyusun anggaran, baik itu anggaran murni maupun anggaran perubahan. Kemudian yang ketiganya yaitu pengawasan Pak. Jadi kita ini sama-sama mengawasi masyarakat ini. Itu adalah perwakilan dari kita, mitra kita lah Pak. Jadi kayak kami ini mitra kita juga. Kemudian masyarakat yang tidak di aparatur kampung, yang tidak masuk jajaran-jajaran kepengurusan baik di desa, kecamatan atau bukan ASN atau begitu. Itu merupakan perwakilan dari kita. Jadi kadang-kadang gini Pak, kita itu banyak salah kaprah. Begitu misalkan ada dewan reses, ini gimana usulan kita tidak diakomodir, tidak terlaksana, udah reses lagi, tidak terlaksana lagi. Jadi memang kita satu fungsinya adalah satu, sama-sama mengawasi, sama-sama melakukan fungsi pengawasan. Jadi nanti jenengan memberikan masukan kepada kita kawal. Karena nanti yang akan mengeksekusi itu adalah tim eksekutif. Kita ketika melakukan penyusunan anggaran itu, begitu sudah ketok palu, yang pegang anggaran itu Pak Bupati dengan timnya, dengan dinas-dinasnya, dengan OPD-OPD-nya. Jadi tidak lagi dengan kita, tidak dengan anggota dewan di situ. Ketika sudah selesai ketok palu, kita mengawasi apakah pelaksanaannya sesuai dengan sudah disusun dengan rencana tersebut, kemudian kualitasnya seperti apa. Itu yang harus kita benahi, yang harus kita sama-sama pahami Pak konsepnya. Jadi konsepnya kita ini di sini anggota dewan ini beda dengan kayak musrembang, beda. Itu semuanya usulan Pak kalau musrembang itu. Tetapi di sini kalau ada yang perlu kita sama-sama awasi silahkan dilaporkan juga. Jadi tidak boleh usulan ya Pak ya.
Misalkan tadi kan kita ada komisi 3 bagian limbah misalkan. Oh ada limbah yang perlu kita awasi, atau misalkan ada pertambangan tadi kata perlu ilegal apa legal, itu boleh sama-sama, walaupun kalau pertambangan itu memang di provinsi, tapi kita boleh nanti kita lihat terus kita sama-sama sama-sama kita pantau lah begitu, supaya tidak merusak lingkungannya, mungkin gitu kalau Pak Haji Indah di Komisi 3 itu begitu. Jadi ada hal-hal memang yang sifatnya usulan, tapi ada juga yang sifatnya pengawasan. Paham ya? Yang lainnya apa yang lainnya? Tokoh pemuda ada? Tokoh pemuda masyarakat, masyarakat biasa ada? Tidak ikut ya? Nah harusnya masyarakat itu juga harus hadir. Kampung lah. Oke, silakan 3 penanya. Dari mana dulu? Silakan ibu dulu lah boleh. Monggo ibu, bapak satu. Lainnya? Dia langsung saya panggil. Siap. Jawab. Satu lagi. Oke, ibu-ibunya nggak ada mau jawab, nggak ada mau nanya nih. Ikut aja ibu. Iya ikut aja Pak ya. Oke. Saya menginginkan Pak, saya sebagai petani menginginkan setiap musim gaduh bisa tanam padi, karena mengingat biasanya beras itu terlalu mahal. Kalau nggak tanam padi biasanya petani ini agak bingung mengatasi harga beras. Terima kasih Pak. Terus apa keluhannya Pak? Apa? Air Pak. Air. Ya, air. Yang jelas air. Air ini lingkungan saya sekitar 10 warga nekat tanam padi gaduh Pak. Pertanyaan Bapak, berapa hektar? Sekitar ini mungkin nanti sekitar 10 hektar ini Pak. Rencana mau nyedot dari air rawa untuk tanam padi gaduh. Jadi saya mohon kepada Bapak Anggota Dewan, Bapak Camat dan pemerintah agar bisa ya setiap mau tanam gaduh bisa tanam gaduh biar petaninya agak makmur gitu loh Pak, maksud saya. Terima kasih Pak. Itu masalah air, ya masalah air Bapak ini apa yang jadi masalah air? Itu nggak nyampe juga Bapak, bukan irigasinya. Irigasi ada, kalau sekarang katanya kan nggak ada. Nggak ada jatah. Irigasi itu ada. Tapi karena nggak ada jatah gaduh, masyarakat lingkungan saya itu sekitar 10 orang lah, 10 hektar mungkin bisa itu mau nekat tanam gaduh. Udah ada yang tanam Pak sekarang ini. Itu. Jadi saya mohon kalau bisa ya Bapak dari anggota dewan, dari Pak Camat gimana bisa biar nggak terlalu bingung ngatasi harga beras sampai 16.000 itu loh Pak. Terima kasih. Saya Dono, Rita dan Kapi, Mas Denny, juga keluarga. Nah insya Allah ya, dengan beberapa saya juga punya bisa Pak Salim. Di sini saya mewakili pertama masyarakat kami. Yang pertama yang saya sampaikan mohon hormat kepada Bapak anggota Dewan dan Ibu, kalau yang akan masih menjabat periode yang akan datang, prihatin dengan Pak Darmo tadi saya tolong kalau nanti bertugas lagi, kalau Pak ini sudah sekali-sekali lah tinjau wilayah sampean dapil satu, jalan-jalan pikir-pikir rekreasi itu sekali, berdua atau satu, dia tahu Pak suasana kampung dapil satu seperti apa. Mas Dery ini orang Lumadius tapi belum pernah melihat ini. Mau aja sudah lupa ya Mas Dery ya. Tanahnya itu bisa sudah hilang. Saya ngomong ya. Satu itu Pak permintaan saya, mudah-mudahan nanti bisa direalisasi oleh Bapak. Tolong supaya bila ketemu itu bisa langsung dapat tanya-tanya masyarakat. Kedua, menindaklanjuti yang disampaikan Saudara Sakirman bahwa benar kami ini orang jujur Pak, pertanian irigasi. Saat ini saya sangat mengeluh karena saya juga anggota P3A, sudah beberapa tahun usul belum terrealisasi. Kalau didorong
oleh Bapak anggota Dewan terutama bidangnya insya Allah akan sudah turun untuk pengangkatan lumpur. Sehingga yang di bawah itu jarang dapat air karena lumpurnya terlalu tinggi, air tidak lancar sehingga petani juga didapatkan, apalagi yang ngatur airnya. Kalau musim gabus yang disampaikan oleh Pak Keman tadi memang saat ini kami tidak dapat data. Cuman saya juga kemarin agak begitu. Kenapa kalau di atas gabus sedangkan kami ikutnya hilirnya ikut atas Pak, sampai BP 17 ikut atas. Kok Bunggur dengan Kota Gajah tidak dapat gadu, Trimojo dapat, itu kan tidak adil namanya Pak ya. Kalau sampai Kota Gajah setelah ke sana ada yang bawah, yang kedua itu nggak gadu nggak masalah. Kami ikut atas gajah, atas gadu kok bawah enggak ini. Ini yang jadi permasalahan para petani kami sehingga mereka pada nekat. Ya kami suruh nekat ini kurang lebih untuk BI 4 ini aja ada 60 hektar Pak tanah yang gak nekat ya. Nanti kalau memang pada tanam ya saya dengan Pak Camat ya harus berjuang untuk mereka. Nanti itu kedua itu Pak. Jadi mudah-mudahan Pak anggota Dewan yang membidangi pengairan nanti tolong apa keluhan kami masyarakat ini disampaikan ke Hale supaya segera diangkat lumpur dari BI 3 sampai BI 9. Dari BI 3 sampai BI 9 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Lurah, kawan-kawan anggota DPRD, masyarakat, alhamdulillah syukur pada hari ini kita bisa hadir, bisa berkumpul. Dan saya berdoa memahami. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sedikit menyikapi terkait masalah apa yang diusulkan masyarakat tadi mengenai pengangkatan lumpur. Mungkin saya hanya bisa mencatat dulu Pak ya, mencatat nanti bisa saya usulkan. Kami DPRD ini bisa menyampaikan untuk bisa direalisasikan itu galian SIM Lampung Tengah. Nambah PAD kita yang ada di Lampung Tengah. Makanya saya pertanyakan ke Bapak-Bapak, sepakat nggak kalau seandainya galian SIM itu diadakan di Lampung Tengah? Sepakat nggak? Ini Pak, saya kasih gambaran. Yang ada sekarang ini, galian SIM yang ada sekarang ini, pasir yang ada dilewatin di depan rumah Bapak ini, itu nggak resmi, ilegal. Sementara jalan Bapak-Bapaknya hancur. Kalau seandainya dia itu legal, maka dia bisa untuk pembangunan di kampung Bapak. Itu Pak. Jadi jangan kita artinya kita hanya diam saja, sementara orang yang memanfaatkan itu yang disampaikan Bapak tadi, artinya kami disampaikan Pak Lurah tadi, artinya kami ini ada apa namanya tambang pasir, ada segala macam untuk masyarakat. Tapi nggak bisa dinikmatin sama pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini untuk pembangunan Lampung Tengah. Itu loh Pak. Oke Pak ya, jadi itu salah satunya untuk kita berpikir. Kalau seandainya itu tidak dilaksanakan, dia mengenakan segelintir orang yang mempunyai lokasi, dia bisa membuka aja. Sering kan Bapak lihat di stop, berhenti sebentar, muncul lagi. Itu karena dia nggak resmi. Mungkin demikian Bapak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.